Halo, kembali lagi bersama dengan saya Andika Hendra Mustaqim. Kali ini saya akan mendiskusikan salah satu topik berkaitan dengan sains, berkaitan dengan fenomena yang memang sudah berkembang, sudah viral, sudah berkembang, yaitu tentang Aldi Taher. Tetapi Aldi Taher kali ini saya mendiskusikan dalam salah satu teori yang sangat populer dikenal dalam dunia marketing, dalam dunia komunikasi, dalam dunia psikologi, dalam dunia akademisi, lainnya, yaitu reverse psychology. Apa sih sebenarnya teori reverse psychology? Apa psikologi yang berkebalikan atau apa? Secara umumnya, teori reverse psychology ini untuk menunjukkan suatu tren yang bersifat aneh, bersifat absurd, suatu yang kontradiktif, suatu yang viral, yang terkadang itu tidak normal, tidak digunakan oleh banyak orang, tidak dimanfaatkan oleh banyak orang, dan hanya diambil celahnya oleh sedikit orang. Dan itulah akhirnya reverse psychology itu menjadi suatu teknik dalam marketing, teknik dalam digital communication, terus teknik dalam dalam media, teknik dalam politik juga. Jadi reverse psychology itu sebenarnya bisa dikatakan kalau saya belajar dalam teknik-teknik komunikasi yang bersifat persuasi, teknik yang berkaitan dengan iklan itu merupakan teknik persuasi di mana seseorang ya kan bisa brand tertentu, bisa produk tertentu untuk mengadvokasi, untuk mendukung ataupun untuk melakukan suatu hal yang opposite what the actually desire. Jadi opposite what actually desire. Jadi berlawanan dengan apa yang sebenarnya kita inginkan. Tetapi itu justru menjadi trik manipulasi, itu menjadi trik untuk mengelabui, itu menjadi trik untuk memotivasi orang untuk melakukan hal yang diinginkan. Jadi contoh ini sangat berkaitan dengan Aldi Taher ya, berkaitan dengan Aldi Taher dalam reverse psychology ini karena dia itu kan kadang-kadang dalam salah satu bannernya itu di Instagram saya lihat Pizza Hut yang cheese apa kejunya cheesy arahnya ke sini, kemudian burger Aldi Taher yang juicy ke sini gitu kan. Jadi dia mendorong orang untuk membeli suatu produk yang lain tetapi sebenarnya itu justru kebalikannya gitu. Jadi ketika seseorang itu berbicara tentang suatu produk yang lain padahal dia punya brand sendiri, dia punya produk sendiri, tetapi justru itu sebenarnya menarik perhatian orang lain untuk datang dan membeli, ya kan seperti itu. Jadi kalau secara definisi secara umum itu a person advocate the opposite of what they really desire, ya opposite. Jadi tetapi dia intending to manipulate someone atau manipulate public into doing the desire action. Jadi ini adalah sebuah semacam trik emosi, ini adalah semacam trik untuk menunjukkan bahwa publik itu bisa memiliki kebebasan dalam membeli, kebebasan dalam memilih, beli produk yang lain gitu, beli produk A. Tapi tujuannya itu, maaf, tetapi tujuannya adalah untuk membeli produk yang aslinya. Sehingga ketika kita berbicara tentang reverse psychology yang diterapkan dalam Aldi Taher itu menimbulkan suatu hal yang ekstrim dalam dunia marketing, suatu yang ekstrim dalam dunia bisnis. Contohnya tujuannya itu sebenarnya adalah tanda kutip ya kita bahas bahwa tujuannya tidak lain adalah upaya menciptakan kisruh, untuk menciptakan chaos ya. Dalam marketing ketika terjadi chaos itu adalah upaya untuk menciptakan suatu tren agar misalnya suatu produk itu banyak banget yang antri, kemudian juga ada konvensional misalnya di situ ada juga video yang apa namanya tetangganya Aldi Taher itu kan dia menyiramkan air ya ke orang yang antri karena merasa terganggu kan ya ada trik-trik untuk menunjukkan perhatian untuk membangun top of mind of the awareness. Maaf lagi agak sedikit flu. Kita lanjutkan. Ada beberapa aspek, ada beberapa elemen bagi teman-teman.
atau bagi siapa saja yang bisa untuk mengembangkan reverse psychology. Yang pertama itu ketika kita akan menerapkan reverse psychology dalam memasarkan suatu produk kita, baik dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, kita harus pertama itu harus memperhatikan risiko. Risiko yang paling umum dalam reverse reverse psychology adalah yang pertama itu adalah trust-nya itu akan rusak. Jadi ketika suatu brand trust-nya akan rusak, itu kan menjadi suatu tanda tanya besar ya, akan menjadi suatu pertimbangan yang besar apakah ini akan lanjut apa gitu kan. Jadi itu harus diukur itu trust-nya itu seperti apa. Mungkin ketika produk itu memang sudah eksis puluhan tahun, 5 tahun, itu jarang akan menerapkan reverse psychology karena itu kan berkaitan dengan trust-nya yang akan rusak. Ketika suatu produk ketika trust-nya rusak, ketika trust-nya itu akan broken, apa istilahnya patah dan tidak akan berkembang, ya bisa jadi dia akan justru tenggelam terus-menerus. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Kalau saran saya sebagai orang yang memang mempelajari kajian dalam bidang digital marketing, ya kan di dalam digital communication marketing itu lebih baik itu reverse psychology itu adalah produk baru. Kenapa kita sih misalnya kita berbicara tentang Aldi Taher. Aldi Taher itu adalah dia baru ya mengeluarkan bisnis burger, terus hotdog, itu kan bisnis yang baru. Kalau reverse psychology baru pertaruhan untuk trust itu tidak ada. Pertaruhan untuk trust-nya hanya berkaitan dengan personalnya saja. Tetapi ketika sebuah branding, saya sarankan jangan. Karena akan berisikonya akan sangat tinggi. Karena apa? Trust itu suatu itu bisa akan hancurkan di situ ada manipulasi. Bagaimanapun orang itu ya manipulasi hanya sekedar coba viral, coba tidak tidak cenderung reverse psychology itu sulit untuk membangun sustainability karena kan aspek obviousnya itu akan menjadi sangat dikhawatirkan. Kemudian ada umumnya, ya kan? Umumnya ada faktor limited item. Jadi ada faktor keberbatasan pada suatu produk-produknya yang dijual. Ada limited term. Jadi ada faktor waktunya itu juga akan terbatas. Jadi orang itu nggak mungkin akan viral terus menerus. Orang itu tidak akan mau antri terus menerus dalam membuat makanan karena hanya sekedar mencoba. Jadi ada common application-nya itu adalah upaya untuk hanya apa ya, menengok sebentar, hanya tanda kutip hanya untuk coba-coba aja. Seperti itu. Jadi ada beberapa kelemahan yang berkaitan dengan reverse psychology ketika kamu menerapkan itu dalam teknik marketing. Kemudian ada base yang perlu diperhatikan itu adalah targetnya ya. Targetnya. Targetnya itu adalah sebenarnya dalam reverse psychology marketing itu adalah upaya untuk menjadikan repetitive consumer, repetitif individual, repetitif buyer. Ketika seorang buyer itu hanya uji coba semata, di situ tidak ada ya udah coba semata, setelah itu udah nyoba, udah antri gitu, setelah itu kan ya udah selesai. Jadi targetnya tidak sustainable, tidak ada target. Jadi itu aspek reverse psychology itu perlu diperhatikan kan seperti itu sehingga jarang diterapkan. Ketika pun diterapkan, itu pun hanya untuk menciptakan suatu terobosan, menciptakan suatu gebrakan semata. Jadi targetnya itu ya orang-orang yang terjebak dengan FOMO tersebut, terjebak hanya ikut-ikutan aja. Yang perlu diketahui juga ketika kita menciptakan suatu reverse psychology adalah upaya untuk memperhatikan mekanismenya. Mekanismenya itu bagaimana ketika seseorang atau suatu brand itu menerapkan suatu pilihan reverse strategi, maka mekanismenya akan seperti apa? Apakah mekanismenya cenderung akan mendapatkan suatu authority, suatu kewenangan, ataupun untuk bisa mendapatkan otonomi. Jadi authority-nya itu seperti bagaimana dia untuk menggait gitu kan, menggait pasarnya agar agar ya dia bisa terwujud, agar
produknya itu bisa laku. Karena bagaimanapun ketika kita menerapkan reverse psychology, kan itu kan bersifat dengan illusion of choice, ya kan? Jadi ilusi, dia menciptakan ilusi sehingga orang itu akan merasa bahwa dia itu ya feel dia acting the own defense, ya kan? Jadi perlu adanya strategic self of conformity. Jadi upaya upaya untuk menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa menjadi bagian dari dirinya, tidak hanya terjebak saja. Tapi kan itu menjadi suatu hal yang susah karena reverse psychology jarang sekali itu akan menjadi suatu tren yang akan berlangsung terus-menerus dan akan menarik suatu produk tertentu dan akan bisa dijual, akan bisa dalam jangka waktu yang lama karena di situ ada faktor kelelahan, ada faktor kebosanan, di situ ada faktor kejenuhan karena dalam self anti conformity itu adalah upaya orang itu kadang-kadang adanya divergen, bukan hanya konvergen saja, tetapi orang merasa bahwa dia itu hanya terjebak dengan manipulasi tersebut dan dia tidak bisa. Ya sudah terjemah ya udah, kayak gitu kan. Itulah bahayanya ketika kita berbicara ataupun kita menerapkan reverse psychology. Karena dalam reverse psychology itu sebenarnya kalau pernah saya baca itu dengan psychological reactance theory yang pernah saya baca itu saya lupa itu ya diungkapkan oleh profesor siapa coba saya cek. Oh, dia ada di beberapa jurnal yang pernah saya baca di Hajatan Fatimah di 2016. Itu dia mengatakan bahwa reverse psychology itu merupakan suatu pengaruh, suatu teknik gitu kan dalam upaya untuk orang itu opposite the truth dog. Jadi fact dia appreciation teknik. Balik lagi dia menjadi persuasion teknik tetapi dalam teknik marketing itu do not click this link misalnya, tetapi do not push this button. Jadi self strategy itu tujuannya untuk menciptakan suatu negativity, disagreeableness from that influence target. Ya kan itu sama ya dalam didefinisi seperti itu. Jadi dalam psikologi reverse psychology itu juga menunjukkan bagaimana itu adalah suatu trik. Jadi ketika trik tersebut umumnya nanti akan menciptakan suatu perlawanan. Kadang-kadang akan menciptakan suatu perlawanan, bisa juga akan menciptakan awalnya akan mendapatkan dukungan, akan mendapatkan dukungan seperti itu. Saya kira seperti apa sih kalau kita menganalisis reverse psychology dari Aldi Taher? Yang pertama, yang utama itu adalah dia promoting the competitor. Dia selalu mempromosikan kompetitornya. Dia tidak malu mempromosikan kompetitornya. Karena apa? Dia itu mengajak untuk pembeli itu honesty. Untuk pembeli itu ada kejujuran. Jadi ada deviance of the logic of entry customer. Jadi ada upaya untuk apa ya? Misalnya ketika Aldi Taher itu dia punya produk sendiri tetapi dia mempromosikan misalnya produknya Densu ya kalau nggak salah ya Densu apa Burger Bangor. Jadi dia mempromosikan produk yang lain. Kemudian di dalam Aldi Taher tersebut selalu usaha untuk menciptakan spamming ya, upaya untuk menciptakan yang repetitive message, upaya untuk menciptakan chaos, upaya untuk menciptakan suatu irrelevansi dalam berkaitannya dengan produk tersebut, apa yang dia jual. Dan dia juga tidak akan meninggalkan momen. Dia leveraging viral moment. Dia selalu upaya terus untuk tampil ke depan, selalu untuk membuat celotehan, selalu untuk membuat jargon. Dia selalu tampil di depan publik, dia tampil di depan podcast, dia hadir di mana-mana. Dia untuk memanfaatkan tersebut. Dia akan menyebut beberapa artis untuk menarik misalnya Rizky Febian, Mahalini, dan lain sebagainya jadi pelanggannya dan lain sebagainya bisa membeli. Itu kan sebenarnya teknik untuk menyebut profil, high profil, untuk menyebut orang-orang yang ternama, public figure, untuk bisa menjadi bagian gitu kan dalam reverse psychology-nya. Apakah itu berarti tentunya berhasil untuk saat ini. Kemudian jadi ketika kita berbicara seperti itu bahwa ini menunjukkan bahwa teknik reverse psychology itu menunjukkan adanya provokatif ya, provokatif honesty.
Jadi adanya suatu upaya untuk menunjukkan kejujuran. Ketika kita sulit untuk menunjukkan suatu hal yang berbasisnya hard selling, kita harus menunjukkan suatu yang konservatif selling dengan menunjukkan adanya kejujuran bagi kita. Ada juicy, memang juicy, burgernya gede, berbeda dengan burger-burger yang lainnya dan lain sebagainya. Jadi ada upaya untuk menarik Gen Z, milenial ataupun modern customer untuk bisa menarik menjadi pelanggannya. Kemudian reverse psychology itu juga akan selalu untuk membangun adanya top of mind bahwa apa yang dia lakukan itu harus selalu didiskusikan, dibicarakan, menjadi viral dan lain sebagainya. Dan paling penting unforgettable. Jadi tidak terlupakan. Orang akan selalu ingat tersebut, akan selalu ingat. Dan teknik-teknik seperti ini itu menunjukkan ya cering orang itu akan geleng kepala, seorang itu adalah bagaimana bagaimana orang itu sebenarnya bisa menurut, orang itu bisa tunduk, orang itu ya bisa mengikuti apa yang hati Tahir inginkan. Jadi sekian penjelasan saya berkaitan dengan reverse psychology. Teman-teman silahkan kasih opininya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe akun YouTube 100% Authentic ID bersama saya Andika Intera Mustaqim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.